Sop, sop, sop. Pengusaha ini mendapatkan kurang lebih 61 triliun setiap tahunnya dengan menjual berbagai macam produk olahan ikan ke seluruh dunia. Nama perusahaan asal Thailand ini adalah Thai Union Group. Yang akan kita bahas hari ini adalah produk olahan ikan tuna. Ikan tuna sangat populer di dunia kuliner, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Seperti olahan ikan tuna dari Manado yang lebih dikenal dengan cakalang fufu, rahang dan perut tuna bakar dari Makassar, tuna sushi dari Jepang, dan berbagai olahan tuna kaleng menjadi tuna sandwich di Amerika dan di Eropa. Ikan tuna selain rasanya yang enak, juga memiliki banyak nutrisi, seperti kandungan protein hewani yang tinggi, omega 3, dan nutrisi lainnya. Namun, tidak baik juga bila dikonsumsi secara berlebihan, karena ada kandungan merkuri. Secara umum, kita dianjurkan makan ikan sebanyak 800-1200 gram per minggu. Anjuran ini berasal dari EPA dan FDA. FDA dan EPA adalah dua badan pemerintah yang berperan penting dalam pengaturan industri dan perlindungan konsumen untuk melindungi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat dan sering menjadi acuan para ahli kesehatan dari negara lain di seluruh dunia. Oh iya, walau satu keluarga, tetapi tahukah sobat jika ada perbedaan antara ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang? Nah, tonton video ini sampai habis kalau kalian ingin tahu perbedaannya, serta rahasia penangkapan dan rahasia pengolahan ikan tuna secara modern, skala internasional. Sekarang mari saatnya memperkaya dirimu dengan ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari bagaimana proses pengolahan ikan tuna. Mari kita saksikan setelah yang satu ini. Indonesia bersatu. Ya Indonesia maju. Pertama-tama kita bahas dulu yuk perbedaan ketiga jenis ikan ini guys. Jenis tuna yang populer adalah tuna sirip biru atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai bluefin tuna, tuna sirip kuning atau kita kenal dalam bahasa Inggris yellowfin tuna, dan tuna sirip merah atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan big eye tuna. Lalu ada spesies tuna yang lebih kecil yaitu tongkol atau dalam bahasa Inggris disebut mackerel tuna atau eastern little tuna. Kemudian ada spesies tuna yang lebih kecil lagi yaitu tuna cakalang atau dalam bahasa Inggris disebut skipjack tuna. Baik tongkol dan tuna cakalang sering digunakan dalam industri tuna dalam kaleng. Sekarang kita akan membahas rahasia cara penangkapan ikan tuna mulai dari cara yang paling tradisional, yaitu dengan cara spear fishing dan dengan memancing.
Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan kapal modern yang besar dan canggih. Kapal ini sudah dilengkapi radar untuk mencari dan mengetahui di mana kumpulan ikan tuna berada. Kemudian kapal sudah dilengkapi dengan peralatan jala yang sangat besar yang dapat menjangkau area yang sangat luas. Ikan tuna yang telah ditangkap langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin raksasa di dalam kapal, sehingga tangkapan langsung dibekukan di dalam kapal untuk menjaga kesegaran ikan tuna. Sesampainya kapal tadi di pelabuhan, sudah banyak truk-truk kontainer yang dilengkapi dengan pendingin yang akan mengirimkan ikan-ikan tersebut ke pabrik-pabrik pengolahan ikan. Sesampainya di pabrik pengolahan ikan, ikan beku tadi akan disortir berdasarkan ukuran menggunakan mesin sortir otomatis. Kemudian ikan-ikan akan disimpan di lemari pendingin dengan suhu minus 55 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap pemrosesan tuna beku yang akan diolah menjadi tuna saku potong yang siap diekspor dengan standar prosedur internasional. Tidak mudah dan tidak semua orang diizinkan untuk bisa masuk melihat rahasia pemrosesan di dalam pabrik, apalagi sekaligus meliput kegiatan di dalamnya. Jadi tonton sampai habis ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang berharga ini. Sekarang mari kita lihat rahasia di dalam pabrik pengolahan ikan tuna. Pertama-tama, ikan dibelah dua dulu guys. Nah, di tahap ini, bagian tulang utama yang besar dan keras dipisahkan. Nah, di tahap ini bagian kulit dipisahkan guys. Nah, bagian kulit dan tulang dikumpulkan dan nanti akan diolah kembali menjadi kaldu dan pakan hewan guys. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian dikemas untuk dikirim ke pembeli, baik perusahaan atau retail yang akan dikemas ulang dan diberi merek. Jadi deh. Kemudian tuna saku tadi ada yang diolah menjadi sushi seperti berikut ini. Ada juga yang diolah menjadi tuna stick seperti ini. Sekarang kita akan mengungkap rahasia bisnis pabrik pengolahan tuna kaleng dari laut hingga ke meja Anda. Sesampainya kapal di pelabuhan, sudah banyak truk-truk kontainer yang dilengkapi dengan lemari pendingin yang akan mengirimkan ikan-ikan tersebut ke pabrik-pabrik pengolahan ikan tuna.
Sesampainya di pabrik pengolahan ikan tuna, ikan akan disortir berdasarkan ukuran menggunakan mesin sortir otomatis. Yang kemudian sebagian besar ikan akan disimpan di lemari pendingin dengan suhu minus 55 derajat Celcius. Namun, ada juga ikan yang tidak disimpan tapi langsung diolah menjadi tuna kaleng. Nah, pertama-tama ikan-ikan beku tadi tentunya perlu di-defrosting atau dikembalikan ke suhu ruang. Beberapa pabrikan ada juga yang langsung memasaknya hingga matang dengan cara di-steam atau dikukus. Kenapa dengan dikukus? Agar rasa tidak terlarut di dalam air ketika melalui proses perebusan. Setelah itu, ikan tuna dipotong dan dibersihkan dari bagian-bagian yang tidak diinginkan, seperti tulang atau duri ikan, kulit, dan organ dalam. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hanya bagian daging terbaik dari ikan yang digunakan dalam produksi tuna kaleng. Kemudian daging dipotong dan dicacah kecil-kecil. Yang kemudian dimasukkan ke dalam kaleng. Kemudian dimasukkan bumbu-bumbu tambahan ke dalam kaleng. Setiap pabrik memiliki resep berbeda-beda. Beberapa di antaranya ada yang mengisi dengan air, minyak, garam dan bumbu, serta pengawet. Setelah dimasukkan ke dalam kaleng dan ditutup, kemudian kaleng perlu disterilisasi sekali lagi dengan cara diuap di dalam tabung sterilisasi dengan suhu berkisar 110 hingga 120 derajat Celcius untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya yang mungkin masih tertinggal di dalam produk, agar produk bisa menjadi lebih awet dan tidak mudah rusak. Kemudian langsung dicelup ke air dingin agar proses pemasakan tidak terus terjadi di dalam kaleng. Jadi deh, sekarang tuna kaleng tersebut siap dikemas dan dikirimkan ke pembeli. Kebanyakan tuna kaleng tersebut akan diolah menjadi tuna sandwich seperti ini. Dan di Korea biasanya dibikin omelet dan adonan gorengan seperti ini. Wah, jadi lapar ya guys. Buat sobat yang mau berbagi pengalaman di pabrik pengolahan tuna, komen di bawah ya. Dan buat sobat yang punya produk perikanan, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Ya